Ya, misalnya sekitar alat kemaluan itu berarti tidak boleh disentuh ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi ciri khas ya. Harapannya dengan orang tua bisa melakukan semacam ini, itu nanti kekerasan seksual itu akan terhadap berkurang, anak ya, terhadap anak itu akan lebih berkurang ya. Jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam acara Sisi Lain PKBI Dara Kalimantan Timur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang implementasi PAUD yang dilaksanakan PKBI Dara Kalimantan Timur. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Sudah bergabung bersama kita Bapak Sumadi Atmodiharjo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, beliau adalah pengurus daerah PKBI Kalimantan Timur. Nah, kalau kita berbicara implementasi PAUD yang dilaksanakan PKBI, Pak. Nah, mengapa PKBI mengembangkan program PAUD ini, Pak? Ya, jadi PKBI ini salah satu program yang dilaksanakan juga mengembangkan PAUD ya. Jadi PAUD Bina Anak Perasa ataupun PAUD Pembinaan Anak Prasekolah Desa ya. Iya. Jadi untuk PAUD yang dikembangkan oleh PKBI ini lebih menekankan kepada kelompok-kelompok yang ada di desa ya. Ya. Karena segmentasi kita memang untuk masyarakat yang dalam tanda petik kurang mampu begitu. Iya. Nah, ini sangat bagus ya Pak ya. Artinya untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang orang-orang yang anak-anak khususnya yang ada di pedesaan, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan prasekolah gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini ada apakah perbedaan PAUD yang dibina oleh PKBI dengan PAUD-PAUD secara umum di luar binaan PKBI, apa yang membedakannya nih Pak? Oh iya. Memang ada beberapa ciri khas yang berbeda ya. Artinya kalau dari aspek pendidikannya, saya kira antara PAUD yang dikembangkan oleh PKBI dengan PAUD umum itu intinya sama ya. Jadi secara umum itu boleh katakan sama. Hanya saja memang untuk PAUD PKBI itu lebih menekankan kepada beberapa kegiatan yang spesifik. Satu contoh ya. Jadi untuk PAUD PKBI itu tidak hanya sekedar untuk mengembangkan program pendidikan, akan tetapi di sana juga ada program-program kesehatan. Artinya, ya, jadi artinya anak-anak PAUD ini itu selain mereka mendapatkan pendidikan, mereka juga diperiksa misalnya kesehatannya, diperiksa tumbuh kembangnya, diperiksa giginya, ya, kemudian diberikan vitamin A dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan anak-anak PAUD yang ada di desa itu juga mendapatkan intervensi dari kesehatan, itu akan menjadikan anak-anak itu menjadi lebih sehat dan pertumbuhannya itu akan bisa lebih terjamin. Nah, seperti itu. Ya. Itu ciri yang pertama. Yang pertama. Ciri yang kedua bahwa di dalam pengembangan program PAUD itu kita juga mengintervensi orang tuanya. Jadi bukan cuma anaknya Pak ya, tapi orang tuanya juga. Dalam bentuk apa nih Pak? Pertanyaan ya, jadi untuk orang tuanya itu kita lebih tekankan tadi ya soal kesehatan. Bagaimana orang tua itu bisa memberikan gizi yang baik ketika berada di rumah. Jadi kita berikan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan gizi, gizi keluarga. Kemudian yang kedua, orang tua itu juga kita berikan pemahaman tentang pola hidup bersih. Pola hidup bersih lingkungan sekitar ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mematchingkan antara pola asuh yang dilakukan di sekolah dengan pola asuh yang akan dilakukan di rumah.
Satu contoh, gimana contohnya? ya satu contoh misalnya di sekolah itu mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, mau nggak mau di rumah juga orang tua itu harus menyediakan misalnya kotak sampah yang ada di kamarnya atau berada di rumahnya, misalnya seperti itu. Jadi sehingga di saat si anak itu mau buang sampah, dia tahu tempatnya membuang sampah di mana. Betul. Gitu ya Pak ya. Karena jangan sampai kita ajarkan buang sampah di sekolah, tetapi ketika di rumah sembarangan. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya bahwa orang tua ini juga diberikan intervensi atau pemahaman tentang keluarga berencana. Karena PKB ini salah satu lembaga yang memang banyak bergerak di program keluarga berencana, sehingga orang tua dari Bina Menaprasa ini ataupun PAUD PKBI ini mereka juga mendapatkan pemahaman dari pemahaman tentang KB. Iya, dan ini membantu program pemerintah juga ya Pak ya. Betul. Nah, ciri yang ketiga, kalau tadi kan intervensi anaknya bukan hanya pendidikan, tapi juga kesehatan. Ada kesehatan di situ. Kemudian ciri khas yang kedua itu kita juga mengintervensi ataupun memberikan pemahaman orang tuanya. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu gurunya. Oh, guru. Pola yang dilakukan kepada para gurunya adalah bahwa guru-guru itu mereka juga punya pemahaman tentang deteksi dini. Apa itu Pak terhadap kesehatan anak. Ya. Nah, oleh sebab itu untuk guru-guru ini ketika ada pembekalan itu kita juga banyak undang narasumber para dokter-dokter misalnya. Nah, supaya guru-guru ini bisa mendeteksi kelainan-kelainan dari aspek kesehatan dari anaknya. Ya, jadi lebih tanggap Pak ya. Betul. Terhadap tumbuh kembang si anak itu ya. Betul. Misalnya dari aspek tumbuh kembangnya, mungkin anak kok layu, apa kena cacing dan mendadak menjadi pendiam. Nah, gitu ya. itu gurunya diharapkan juga peka itu. Nah, selain peka terhadap kesehatannya, harapannya guru-guru ini juga punya keterampilan dasar untuk bisa mendeteksi terhadap psikologinya. Iya, yang itu tadi ya, mendadak menjadi pendiam, jadi susah bicara. Nah, kalau ini bukan wilayah dokter lagi, tetapi ini lebih kepada psikolog. Oleh sebab itu para guru-guru kita itu ketika pembekalan itu juga kita mengundang para psikolog untuk bisa memberikan pemahaman psikologis si anak gitu ya. Mendeteksi secara dini tentang anak-anak yang memiliki kelainan tertentu. Dan kelainan ini bisa positif, bisa juga negatif. Nah, kalau positif dan negatifnya ini apa nih Pak? Bisa dijelaskan di sini? Kalau negatifnya kan ya tadi, misalnya anak kok terlihat pendiam, susah bicara, susah bersosialisasi, penakut, tidak mudah bersosialisasi dan lain sebagainya ya. Atau mungkin juga anak punya kelainan-kelainan tertentu. Kok terlalu periang, kemudian agresi, mengganggu yang lain ya. Nah, ini juga hal-hal yang perlu dideteksi oleh para guru ya. Si guru. Intinya ketika bahwa anak-anak itu memiliki kelainan yang itu akan mengganggu si anak sendiri, dan apalagi kalau sudah mengganggu teman-temannya. Itu paling tidak guru harus bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya, apakah ini harus dibawa ke psikolog dan lain sebagainya. Ini saya kira menjadi penting. Atau mungkin juga justru guru menemukan potensi apa nih Pak? Potensi dalam artian misalnya mereka punya bakat-bakat tertentu. Oh, ternyata si anak ini ada bakat tersembunyi gitu ya Pak? Misalnya. Nah, itu yang coba digali oleh si guru gitu ya? Nah, itu harapannya guru itu juga bisa menggali itu. Ketika anak kok punya kelebihan untuk menggambar kelebihan suaranya misalnya, ataupun kelebihan-kelebihan yang lain, harapannya itu bisa dideteksi, kemudian itu bisa dikembangkan, bisa disalurkan yang benar, sehingga anak-anak itu paling tidak bisa mendapatkan intervensi secara lebih benar gitu ya. Sesuai dengan minat dan bakatnya Pak ya. Iya, baik itu minat dan bakat maupun tadi terhadap persoalan potensi dan kesehatannya misalnya seperti itu. Nah, tadi kan kita lebih banyak berbicara
negatif ya Pak ya, sisi negatifnya dari si psikologis anak ini. Nah, positifnya tadi kan ada misalnya bagaimana menggali potensi dari si ini. Apakah ada hal-hal lagi Pak? Ya, saya kira itu secara umum. Artinya untuk menggali potensi-potensi ini kan bisa menjadi banyak ya. Ya. Apakah dia ada anak yang memang punya keterampilan lebih bidang musik, atau mungkin dari sains vokalnya, gitu, ilmu pengetahuan, atau sainsnya, atau misalnya tadi seninya, seni menggambarnya misalnya ya. Jadi atau mungkin bakat olahraga dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu menjadi luas ya. Jadi digambarkan secara umum, nanti tinggal bagaimana nanti si guru itu lebih peka lagi, lebih spesifik lagi memperhatikan bakat spesifik daripada si anak ini ya Pak ya? Benar. Oke. Nah, ini menarik sekali Pak kalau berbicara tentang anak Indonesia, khususnya Kota Samarinda terkait program PAUD ini kan, karena seperti saya ketahui bahwa sekarang sudah ada perwali ya Pak ya? Sudah ada perwali yang dimana mengharuskan anak-anak yang akan memasuki sekolah dasar, dia harus mempunyai pendidikan prasekolah. Event itu playgroup atau TK. Nah, ini kalau misalnya pemirsa di luar sana ingin mendapatkan informasi lebih terkait ini, dia harus kemana nih Pak? Ya, saya kira bisa langsung ke PKBI. Dan sebetulnya untuk Bina Naprasa ini sudah ada yayasan khususnya ya, namanya Yayasan Bina Naprasa. Ya, silahkan ke PKBI juga sama ya, bisa. Dan kita sebetulnya wilayahnya tidak hanya di Samarinda ya. Jadi karena Yayasan Bina Naprasa PKBI saat ini memiliki kurang lebih 43 PAUD yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur ya. Jadi ada di Samarinda yang cukup banyak, itu berada di Balikpapan dan Kutai Kartanegara ya. Kemudian ada di PPU Penajam Pasir Utara, dan ada sebagian berada di Kabupaten Pasir ya. Dan dari secara keseluruhan program PAUD yang kami kembangkan itu berada di pinggiran kota dan berada di desa. Atau intinya awal berdirinya program ini sebetulnya semuanya berada di desa. Hanya saja sekarang perkembangannya misalnya untuk di Samarinda itu ada di Lempake, kemudian ada di Pulau Atas. Perkembangannya untuk Samarinda ini, Lempake juga sudah menjadi pinggiran kota. Ya, sudah pinggiran kota, udah dekat ke kota Pak ya? Ya, pada saat kita berdirikan itu masih berada di desa, tetapi saat ini boleh katakan sudah mendekat dengan perkotaan. Sama dengan beberapa wilayah yang ada di Balikpapan, misalnya kita ada di Karangjuang, kita ada beberapa di Lemaru ya, dan ada beberapa di wilayah lainnya ya, di Tritip dan lain sebagainya ya. Dan yang lain itu saya kira mayoritas memang berada di pedesaan. Jadi beberapa kasus yang dulunya ada di pedesaan, tapi karena kemajuan peradaban, perkembangan teknologi dan zaman juga, sehingga dia menjadi pinggiran kota Pak ya. Dan itu lebih mudah, terutama perkembangan kota ya. Lebih mudah untuk diakses ya Pak ya. Kalau dulu kan sangat susah sekali untuk kita menjangkau itu, tapi dengan perkembangan zaman jadi lebih mudah. Nah, apakah punya situs khusus Pak, misalnya untuk PAUD ini? Kita belum ada. Belum ada ya, tapi langsung ke PKBI saja, nanti akan dapat informasi lebih. Kalau misalnya nih pemirsa di luar sana ingin bertanya langsung dengan Pak Sumadi, harus menghubungin kemana nih Pak? Boleh. Jadi kalau toh memang ada yang berminat untuk mengembangkan program ini, silahkan dihubungi di 0821 422 60 555 ya. 55, jadi saya ulang 0821 422
60.555 ya. Bahkan ini sebagai informasi tambahan Pak Chandra, Iya. Kak Chandra, itu saat ini kita juga sedang uji coba untuk pengembangan apa yang disebut dengan PAUD integratif. Apa itu Pak PAUD integratif nih? Ya, PAUD integratif itu esensinya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pola-pola pengembangan PAUD yang terintegrasi dengan program kesehatan, dengan Orang tua. dengan orang tua, Dengan guru juga. dengan pendidikan, dengan kesehatan ya, itu menjadi bagian penting. Nah, untuk program integratif ada tambahannya lagi. Apa itu Pak? Jadi dalam program PAUD integratif ini kita juga mengintegrasikan tentang hak-hak anak. Oh, hak anak. Jadi anak-anak ini juga diberikan pemahaman tentang hak anak, itu satu. Kemudian yang kedua, ada pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini Ya. yang menarik nih Pak. Betul. Kesehatan reproduksi. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi? Dalam konteks ini sebetulnya kita tidak berikan langsung kepada anaknya. Iya. Tetapi kita lebih pada orang tuanya dulu dan para gurunya. Untuk menjaga tubuh masing anak nih ya Pak ya? Untuk orang tua itu memberikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi itu kepada anaknya. Satu contoh begini. Sentuhan-sentuhan mungkin Pak? Ya, hal yang paling sederhana sebetulnya kaitannya dengan kesehatan reproduksi ini pada hal-hal yang cukup sederhana, misalnya orang tua harapannya mereka punya kemampuan untuk menjelaskan seluruh organ tubuh anak ya. Iya. Jadi organ tubuh ini kan dimulai dari rambut, dari dahi, alis, mata, hidung, perut ya, dada, perut, sampai pada alat reproduksinya. Iya. Nah, ketika pada alat reproduksinya, orang tua ini kita harapkan mereka bisa menjelaskan bahwa yang namanya alat reproduksi ini kita harus dikatakan bahwa kalau laki-laki ya penis, kalau perempuan ya vagina. Ya. Karena ini kita juga memperkenalkan secara ilmiah. Iya. Karena nanti sampai perguruan tinggi yang namanya alat reproduksi itu ya penis dan vagina. Itu pertama. Karena di masyarakat yang berkembang itu kalau laki-laki itu pisang. Kalau Iya. perempuan itu kan nanti istilah-istilah. Menjadi nggak jelas, ya. Nah, ini yang harus diluruskan ya Pak ya. Betul, betul. Jadi harus jelas. Tapi satu hal yang penting ya, bahwa yang namanya penis dan namanya vagina itu dalam istilah Indonesia itu juga disebut kemaluan. Iya. Ini menjadi penting ya. Jadi kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Kemaluan gitu ya. perempuan. Kenapa orang tua harus bisa menjelaskan bahwa kenapa kok dikatakan kemaluan? Karena kalau dilihat orang malu. Iya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada anak-anak karena dilihat orang malu, maka menjadi kewajiban kita harus menutupin. Ya. Makanya ditutupi dan dijaga. Pakaiannya itu double ya. Iya. Jadi sudah ditutupin kalau perempuan pakai Ada celana rok, dalam, dia ada masih ada rok. celana dalam. Ini tujuannya supaya kalau dilihat orang itu tidak jangan malu. sampai dilihat orang ya, karena kalau dilihat itu malu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi namanya kemaluan itu ya. Ya, nah kita juga tekankan kepada orang tua kalau menjelaskan tadi kalau itu yang namanya penis dan vagina dilihat orang malu, ya nggak boleh dilihat. Apalagi dipegang oleh orang lain, apalagi dimainin oleh orang lain. Itu ada metode pembelajarannya nggak Pak? Misalnya hal-hal yang itu tadi, misalnya yang kalau dilihat nanti bisa malu, kalau dipegang nggak boleh sembarang dipegang. Itu nama literaturnya ada nggak Pak di dalam PAUD itu sendiri? Ya, itu ya program tadi, program untuk pemahaman kesehatan reproduksi. Ada istilah kita itu program aku dan kamu. Aku dan kamu ya Pak ada ya. Program aku dan kamu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, aku dan kamu itu apa sih yang intinya tadi, sebetulnya yang tadi ya. Intinya yang tadi, bagaimana harapannya orang tua itu bisa menjelaskan pada anak-anaknya ya bahwa setiap orang itu punya
apa yang disebut dengan penis bagi laki-laki, kemudian dalam bahasa Indonesia kemaluan tadi ya. Ada itu namanya kemaluan. Kemaluan itu tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, tidak boleh dimainin oleh siapapun. Ini harus dijelaskan kepada orang tuanya yang terbaik untuk disampaikan kembali kepada si anaknya ya. Sehingga kalau harapannya kalau anak-anak itu sudah mendapatkan pemahaman dari orang tuanya tentang hal itu, nanti kita tidak akan pernah mendengar lagi misalnya kita sering dengar bahwa ada anak mendapatkan pelecehan kekerasan seksual dari gurunya. Dari orang petugas dari petugas sekolah misalnya. Apalagi yang sempat kita dengar selama ini, setiap kasus-kasus anak itu biasanya banyak. Ada yang 5, ada yang belasan ya, ada yang puluhan gitu ya. Jadi ini karena mereka tidak tahu bahwa alat reproduksi itu merupakan hal yang vital, tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh secara sembarangan tidak boleh dimainin ya. Nah, kemudian orang tua itu juga menjelaskan bahwa terhadap tubuh anak-anak ini mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Ya, misalnya sekitar alat kemaluan itu berarti tidak boleh disentuh ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi ciri khas ya. Harapannya dengan orang tua bisa melakukan semacam ini, itu nanti kekerasan seksual itu akan terhadap anak terhadap anak itu akan lebih berkurang ya. Nah, pengalaman kita di Yayasan Binana Prasa itu tidak semua orang tua siap untuk menyampaikan ini. Karena sebagian masih berpikir itu hal yang tabu untuk dibicarakan. Betul, ya Pak? Masih menganggap tabu. Oleh sebab itu, bagaimana kalau orang tua tidak siap kemudian menyerahkan pada guru? Ini harus gimana nih Pak? Guru harus yang menyampaikan pada si anaknya ya. Jadi kalau memang orang tuanya itu merasa tidak yakin, kemudian atau risih untuk mengungkapkan, diserahkan kepada guru untuk menjelaskan. Itu harapannya itu bisa diberikan kepada para guru-gurunya. Jadi ini saya pikir satu bagian yang juga menjadi penting di dalam program yang PAUD Binana Prasa ya. Dengan demikian ya, kita kembali tadi akan mengurangi angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Oke, ya ini menarik sekali Pak. Akhirnya kita jadi banyak tahu nih, ternyata PAUD yang dibina oleh PKB ini punya keunggulan-keunggulan. Bukan berarti yang secara umum tidak bagus, tapi ada menu-menu spesialnya yang itu menjadi khas dari PAUD binaan PKB. Betul. Nah, kalau gitu closing statementnya apa nih Pak dari Bapak nih untuk pemirsa di rumah sana terkait pola asuh anak-anak prasekolah ini Pak? Oke. Ya, mungkin secara khusus malah saya ingin di bagian terakhir ya. Jadi anak-anak itu dalam konteks kekerasan seksual ya. Jangan sampai anak-anak itu mendengarkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan seksual ya, atau yang terkait dengan kesehatan reproduksi, itu justru mendengar dari orang lain ya. Harus mendengar dari orang tuanya, harus mendengar dari gurunya. Karena kalau orang lain ketika menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi atau terkait dengan seksualitasnya, itu jangan-jangan yang muncul bukan pendidikan seksual, tapi pornografi atau erotisme. Tetapi kalau itu yang memberikan orang tua, pasti orang tua akan mempertimbangkan banyak hal ya terkait dengan ini. Saya kira ini menjadi penting ya. Oke, ya.
tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Untuk itu saya terima kasih sekali buat Bapak Sumadi Atmodiharjo yang sudah berkenan hadir bergabung bersama kita dan banyak memberikan informasi-informasi yang luar biasa. Ya, buat pemirsa di luar sana yang ingin mendapatkan informasi lebih lagi atau langsung kontak saja ke Pak Sumadi langsung ke 0821 422 60 555. Saya ulangi lagi, langsung dengan Pak Sumadi ke nomor 0821 422 60 555 atau bisa juga langsung ke Facebook media PKBI Kaltim. Untuk Instagramnya ada @PKBI-Kaltim. Kemudian kita juga punya hotline dengan nomor 0823 395 43772. Kemudian kita juga punya kanal YouTube. Jadi ini masuk di kanal YouTube, Pak. Oke. Jadi langsung saja klik media PKBI Kaltim, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, pesan saya terakhir adalah peran orang tua sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak Indonesia yang berkualitas di kemudian hari. Saya Andi Chandra dan Sumadi Atmodiharjo. mohon diri, sampai bertemu di lain kesempatan.